Para ulama menyebutkan ada 4 konsekuensi keimanan kita atau syahadat kita terhadap Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Kalau kita benar-benar mengimani beliau adalah Rasulullah, maka kita harus tunduk terhadap perintah beliau. Dan Allah telah menegaskan, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'allaha." Siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Jadi kalau enggak taat kepada Rasul, ya sama saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tetapkan menaati Rasul adalah jalan kita mendapatkan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Konsekuensi yang kedua, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan yang beliau ingatkan darinya. Apa saja yang beliau larang, hendaklah kita tinggalkan sebagai konsekuensi keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga perintah Allah, di antaranya di surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah, amalkanlah, dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW sama saja menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan tentang apa yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah di dunia ini atau di akhirat. Maka konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah Rasulullah, harus kita benarkan apa saja yang beliau kabarkan kepada kita. Kalau kita tidak mempercayai apa yang beliau kabarkan, maka kita bukan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti batal syahadat kita sehingga hilang keislaman kita. Dan jemaah sekalian, kenapa kita harus selalu beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tidaklah yang beliau sampaikan kecuali wahyu. Dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang keempat, "Alla yu'badallahu illa bima syara'a." Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, inilah ketetapan Allah. Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak beliau contohkan, maka amalan itu tertolak. Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menetapkan, inilah jalan kita untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Sebagaimana di akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati, bukan dimurkai, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tetapkan dalam ayat ini dua syarat untuk berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Pertama, menjauhi kesyirikan, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, beramal soleh, itulah makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila kita melakukan amalan tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak karena itu bukan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa jemaah sekalian amalan tersebut tidak diterima oleh Allah kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu bukan amal soleh. Yang Allah tetapkan sebagai amal soleh apabila sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 4 konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.